semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Siti Nurfajra Mustafa. Saya selaku guru BK di sini. Dan sekarang kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Maria Tama. Perkenalkan, nama saya Adi. Perkenalkan, saya Saya Amel, saya Ara. Saya Afna. Saya Desi. Saya Ipa. Saya Nada. Saya Amel. Oke, baik, karena kita sudah saling mengenal. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Yang sana, oke. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Baik. Oke, baik, terima kasih. Adik-adik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam belajar, yaitu meningkatkan daya ingat terhadap materi pembelajaran. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah agar kalian memahami pentingnya daya ingat dalam belajar serta mengetahui dan mampu menerapkan cara untuk meningkatkan daya ingat kalian. Sebelum kita lanjut, ada beberapa aturan selama kegiatan berlangsung, yaitu kalian diharapkan aktif, saling menghargai pendapat teman, dan fokus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Oke, supaya kita lebih semangat, mari kita melakukan ice breaking. Boleh adik-adik berdiri? Boleh. Jadi silakan adik-adik. Jadi kalau saya bilang senang, adik-adik tepuk tangan dengan cepat sambil tersenyum atau tertawa. Lalu kalau saya bilang marah, adik-adik tepuk dengan keras. Kalau sedih, adik-adik tepuk pelan. Mengerti? Bisa diulangi, Bu. Ulang. Nah, kalau saya bilang senang, adik-adik tepuk tangan dengan cepat sambil tersenyum. Kalau saya bilang marah, adik-adik tepuk tangan dengan sangat keras. Lalu kalau saya bilang sedih, tepuk dengan pelan. Mengerti? Mengerti, Bu. Senang. Sedih. Marah. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum saya masuk kepada materi saya ingin bertanya, mengapa daya ingat itu sangat penting dalam pembelajaran? Oke, silakan adik Amalia. Dari saya, kalau kita tidak punya daya ingat, kita akan cepat lupa. Kemudian, kita pentingnya daya ingat yang kuat itu supaya ketika guru menjelaskan, kita menjadi lebih fokus dan mengingat apa yang guru bilang. Oke, bagus sekali Amalia. Boleh tepuk tangan? Boleh. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Materi intinya yaitu meningkatkan daya ingat terhadap materi pembelajaran. Jadi adik-adik perlu ketahui, daya ingat itu adalah kemampuan individu menerima informasi
peningkatan materi. Daya ingat membuktikan penghubungan materi lama dengan yang baru. Penting karena pelajaran saling berkaitan. Lalu ada proses terjadinya daya ingat, yaitu ada encoding, yang kedua ada storage dan retrieval. Ingatan bekerja lebih bertahap, yaitu encoding itu dia menerima dan memfokuskan perhatian pada informasi melalui indera. Kalau storage dia menyimpan informasi, pemahaman dan memperkuat penyimpanan. Dan retrieval memanggil kembali informasi saat dibutuhkan miss dan menjawab soal. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi daya ingat, yaitu ada konsentrasi. Fokus saat belajar penting agar informasi dapat diterima dengan baik dan tersimpan lebih efektif. Yang kedua ada minat dan motivasi. Ketertarikan terhadap materi meningkatkan keterlibatan dan memudahkan peningkatan. Kemudian yang ketiga ada kondisi fisik. Dengan kondisi fisik yang kurang tidur, kelelahan, atau kesehatan yang buruk dapat menurunkan kapasitas memori otak adik-adik. Kemudian ada metode belajar. Metode pasif atau hanya membaca kurang efektif. Metode aktif dan variatif meningkatkan retensi. Lalu pengulangan. Informasi yang diulang berkali-kali lebih kuat tersimpan dibanding yang dipelajari hanya sekali. Kemudian cara meningkatkan daya ingat, yaitu adik-adik bisa membuat catatan sistematis, yaitu catatan rapi dengan membantu memahami materi secara terstruktur dan memudahkan saat mengulang. Lalu adik-adik bisa melakukan pengulangan berkala, mengulang materi secara rutin, memperkuat ingatan, review sebelum tidur atau setiap malam. Lalu ringkasan dan main setting, yaitu dengan merangkum ide materi dan memvisualisasikan hubungan antar konsep, memudahkan pemanasan otak. Lalu ada belajar aktif, yaitu dengan diskusi, bertanya, dan mengajarkan kembali, meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Dan yang terakhir ada mengajarkan dengan pengalaman, yaitu dengan menghubungkan materi dengan kehidupan kita, membuat konten lebih bermakna dan mudah diingat. Nah, contoh penerapan sehari-hari, yaitu adik-adik bisa melakukan praktik sederhana, yaitu untuk
kembali materi yang telah saya pelajari. Dan saya juga memilih strategi ini karena dengan membuat ringkasan saya bisa lebih memahami inti dari materi yang telah dijelaskan, sehingga tidak hanya menghafal tetapi juga memahami dan mengerti. Selain itu juga dengan mengulang materi saya dapat memperkuat ingatan agar tidak mudah lupa. Saya juga merasa strategi ini sesuai dengan cara belajar saya dan dapat membantu meningkatkan daya ingat saya terhadap materi pembelajaran. Oke, bagus sekali Nazila. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan? Oke, dari materi tersebut apakah adik-adik bisa menyimpulkan? Saya Ibu. Oke, dari adik Arab. Oke, baik Bu. Jadi dari kegiatan hari ini saya bisa memahami bahwa daya ingat sangat penting dalam belajar karena membantu kita mengingat dan juga memahami materi pelajaran. Dan saya juga menyadari bahwa selama ini cara belajar saya masih kurang efektif sehingga sering mudah lupa. Dan dari penjelasan Ibu saya jadi tahu bahwa ada beberapa cara untuk meningkatkan daya ingat seperti membuat catatan, mengulang pelajaran, membuat ringkasan, dan juga menggunakan cetak konsep. Dan kedepannya saya akan mencoba menerapkan cara-cara tersebut agar lebih mudah memahami dan juga mengingat kembali materi yang telah saya pelajari. Oke, bagus. Terima kasih Arab. Berikan tepuk tangan. Apakah ada yang mau memberikan pesan dan kisahnya? Oke. Kesan saya suka sekali kegiatan ini karena menambah ilmu saya. Saya harap akan ada kegiatan-kegiatan baru seperti ini. Pesan. Oke. Sekarang ada yang kedua. Pesan saya berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan lagi ke depannya ya Bu, karena sangat membantu kami dalam memahami cara belajar yang baik. Oke, berikan tepuk tangan lagi. Yeay. Oke, baik. Saya akan memberikan evaluasi hasil. Adik-adik diharapkan mengisi sesuai dengan pemahaman. Oke, silakan adik-adik mengisi. Yang di belakang kok tidur sih? Udah Ibu. Sudah mengisi, oke. Terima kasih. Apa dulu Ibu dan Ibu B. Baik, kan kita sudah di penghujung kegiatan. Kalau ada yang adik-adik belum mengerti atau belum pahami, adik-adik bisa datang ke ruangan BK karena saya setiap hari ada di sini dan ruang saya terbuka untuk adik-adik. Oke, sebelum menutup kegiatan hari ini, kita tutup juga dengan doa. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Ada. Oke, ada. Silakan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih adik-adik atas partisipasi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.